Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Ayu Nur Sakinah dari kelas 10 akuntansi 4 akan menjelaskan tentang mengenai berdirinya pabrik gula Pangkah. Mari kita simak video selanjutnya tentang sejarah pabrik gula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Indah Lestari dan di samping saya ada Bapak Andrioko. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Andrioko tentang sejarah pabrik gula. Baik, mari kita di ruangan aja mengingat cuaca panas sekali. Kita di dalam saja. Kapan pabrik gula ini didirikan, Pak? Untuk pabrik gula PG Pangkah khususnya itu berdiri tahun 1832. Diambil alih oleh bangsa Indonesia itu tahun 1951. Di Kabupaten Tegal sendiri itu dulunya ada 8 pabrik gula. Salah satunya itu pabrik Adiwarna, Pakungan, Tukuringin, Kagok, Balapulang, PG Pangkah, Bengleh, dan PG Kramat. Dari 8 pabrik tersebut itu Pangkah yang tertua dengan tahun 1830. Siapakah yang mendirikan? Kalau untuk pabrik gula semuanya itu dibangun dengan sistem kerja rodi, dipimpin oleh seorang Belanda yang bernama Tuan Haribos. Berapa luas pabrik ini? Untuk luas pabrik tersebut, untuk emplasemen saja itu sekitar 3 hektar. 3 hektar. Tapi kalau yang di luar dalam pabrik, di luar pabrik itu ya juga banyak. Biasanya kalau digabungkan ya antara 4 atau 5. Bagaimana sejarah dan profil berdirinya pabrik gula ini? Sejarah dari pabrik gula. Kalau untuk sejarahnya itu pabrik gula itu kenapa didirikan karena gula tersebut itu sudah menjadi makanan pokok karena semacam dengan makanan pokok seperti nasi, beras ya. Itu kenapa didirikan ya karena itu sebagian dari makanan pokok. Kapan pabrik gula ini mulai memproduksi gulanya? Semenjak pabrik gula berproduksi itu semenjak didirikannya pabrik gula. Berarti langsung beroperasi dengan sistem menggunakan istilahnya itu dengan manajemen dari orang Belanda. Kemana saja gula ini dipasarkan? Kalau untuk gula tersebut khususnya di pabrik gula Pangkah itu sebenarnya mencukupi dalam 1 tahun itu untuk mencukupi kebutuhan di masyarakat Kabupaten Tegal. Tapi karena ini perusahaan milik negara, itu untuk gulanya kita laporkan atau kita istilahnya data tersebut kita masuk ke direksi, yaitu ada di Solo. Apakah ada kendala pada proses memproduksi? Ada kendala? Kalau untuk produksi itu untuk pabrik gula itu terakhir berproduksi tahun 2019. Ya, itu terakhir produksi. Kalau untuk produksi kembali kita belum tahu. Apa saja fasilitas yang ada di pabrik gula ini? Fasilitas banyak, termasuk SDM-nya itu fasilitas, mesin-mesinnya. Kalau untuk dari
pabrik, semua pabrik itu pangkat yang mempunyai mesin giling, yang mempunyai 4 mesin giling. Kalau yang lain di bawah 4 mesin giling. Itu baik ada stasiun gilingan, pemurnian, stasiun penguapan ada, masakan ada, pengolahan ada. Itu fasilitas termasuk loko ada. Berapa rata-rata produksi yang dihasilkan setiap Kalau bulan? untuk terakhir produksi itu kita di tahun 19 itu sekitar mencapai 1000 lebih. Ada, jadi termasuk juga sejarah ya. Ya, diambil oleh pemerintahan nasional pada tahun 1951 setelah adanya proklamasi ya, dengan adanya diktat, yaitu hal-hal yang mengenai diselesaikan yang sama ya, termasuk ini juga ya, dikuasai oleh negara. Kenapa kalau dikuasai negara? Adalah dia mengurusi pangan, terutama gula. Gula ada kebetulan orang banyak yang hidupi orang hajat orang ya, jadi termasuk BUMN, badan usaha milik negara, ya, masuk ke produksinya. Jadi di PG Pangkah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah akuntansi ya, yang kedua tanaman, yang ketiga ada instalasi, yang keempat fabrikasi, yang kelima adalah tebang mangkuk. Kita masuk ke instalasi. Instalasi itu semua mesin produksi ini instalasi. Instalasi dibagi menjadi beberapa bagian: instalasi listrik, instalasi putaran, pabrik tengah, veteran, dan ya, itu ada bagian macam-macam ya. Kita lihat secara globalnya saja, kalau kita terangkan satu persatu, 1 minggu nggak selesai ya, ya. Instalasi bagian listrik, baik jurusannya apa? Akuntansi. Nah, berarti kalau akuntansi sudah di sana tadi, yaitu akuntansi tadi ya, bagian listrik ya. Instalasi tapi bagian listrik ini adalah jantung dari semua untuk menggerakkan mesin-mesin. Makanya listrik digerakkan oleh generator, oleh ketelan menghasilkan listrik. Ya, ini pabrik tengah di sini. Kalau diibaratkan PG-nya itu adalah manusia, itu perutnya ini. Ya, tampungan dari air tebu itu di sini. Untuk dipisahkan airnya dengan niranya, dimasak nanti menjadi gula pasir. Ya, ini perutnya, ini jantungnya, nanti sana ada mulutnya. Ya, nanti hasilnya gula itu. Hasilnya itu. Ini pabrik tengah. Nah, itu tadi kan adalah perutnya. Ya, perut, ibaratnya orang itu perutnya. Setelah tebu diperas, airnya disedot ke sini. Ini diuapkan airnya. Ini hasilnya niranya untuk dijadikan gula. Nah, ini pabrik tengah. Satu masih pabrik tengah. Yang menuju ke gilingnya. Ini berarti karyawannya cukup banyak ya Pak? Iya. Nah, awalnya dari pemrosesan gula tebu menjadi gula di sini. Nah, tebu yang ada yang tebu sudah dibawa ke sini ya. Nanti akan diangkat di sana tebunya. Nanti dibawa ke tempat pencacah, dipotong-potong tebu. Nah, setelah dipotong-potong
diperas oleh gilingan, ada 1, ada gilingan 2, gilingan 3, gilingan 4. Maksudnya biar kadar gulanya yang ada di tebu itu gilingan 1, 2, 3, 4, terakhir kan kosong tebu gulanya untuk bahan bakar. Nah, ampasnya untuk bahan bakar, airnya ditarik ke pabrik tengah tadi untuk kan namanya air tebu itu kan campuran air sama nira. Ya, niranya diuapkan, airnya diuapkan, niranya dimasak menjadi gula pasir. Prosesnya sekecil itu, paling kecil ibaratnya 1 tebu untuk menjadi 1 gula itu 2 hari. Ya, dari tebu sampai gula pasir itu prosesnya hampir 1-2 hari. Itu kecil, kalau banyak ya perhitungan seperti itu, nanti tinggal dipersentase. Nah, ini mesin gilingan, ibaratnya orang itu mulutnya di sini, mulut, perut, jantung, terakhir di sini. Masuk di situ, dalam itu sudah menjadi gula pasir. Kenalkan, nama saya Siti Sulistiani. Di samping saya ada Sherly Mandalena dengan Bapak Triyono, ya. akan menjelaskan tentang sejarah peninggalan Belanda. Oke, ya, untuk pada dasarnya untuk PG Pangkah ini adalah didirikan pada tahun 1832, ya, merupakan suatu PG yang tertua di Tegal khususnya, ya, dan mungkin tertua di Indonesia di sini, ya. Didirikan oleh seorang Belanda yang bernama Tuan Halbos, ya, Tuan Halbos. Ya, setelah diambil oleh pemerintahan Indonesia yaitu pada tahun 1951, ya. Untuk PG Pangkah ini didirikan yang pertama di Tegal, dan masih banyak lagi sebenarnya untuk PG itu di Tegal itu adalah antaranya, ya, PG Pangkah, Subala Pulang, Sumber bukan, Kemantran, Kemanglen, Balapulang, dan lain-lainnya. Kalau Sumber itu sudah ranahnya ke Pemalang. Iya, itu. Didirikan pada tahun 1832 oleh seorang Belanda bernama Tuan Halbos. Itu aja sejarahnya. Ya. Alat-alat apa saja yang dibeningkan oleh sejarah Belanda? Untuk PG Pangkah alatnya yang digunakan banyak sekali, yaitu alat untuk penggilingan dinamakan stasiun gilingan. Alat untuk pemasakan ikutnya pabrik tengah. Alat untuk penggerak namanya stasiun ketelan. Alat untuk penghasil listrik namanya stasiun listrik juga. Itu alatnya seperti itu. Ya, untuk kebanyakan berupa besi, ya. Nah, gitu. Yang banyak sekali bentuknya, yang ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang gitu ya. Itu berarti bermacam-macam bentuk, bermacam-macam segi, ya. Jadi kesimpulan dari pabrik ini adalah pabrik tertua dari kota Tegal, dan pabrik ini didirikan oleh Tuan Halbos dari Belanda. Sekian dari kami video tentang sejarah pabrik gula ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.